Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Andre Lianika. Gue pengen bahas nih, kalau kemarin kan tentang motor Suzuki Satria yang dilarang di negara Malaysia atau diharamkan atau ditilang bakalan ditangkep ya semuanya. Sekarang gue pengen bahas tentang Suzuki Satria yang di Indonesia nih, kenapa nggak pernah ikut event-event balap seperti road race, one prix atau sejenisnya di event-event balap nasional. Nah, alasannya kenapa dan Suzuki itu nggak pernah ikut event-event ajang-ajang balap tersebut. Nah, gue bakalan jelasin dan bakalan gue bahas secara secara singkat dan secara simple aja cara berpikirnya atau cara membahasnya. Cek video gue, yuk. Oke, baiklah sahabat. Alasannya apa sih Suzuki itu nggak pernah ikutan event-event tersebut? Kita semua dan gue juga sebenarnya heran juga sih kenapa nggak ikut. Setelah gue cari informasi dan gue baca-baca dari beberapa artikel dan narasumber, ternyata itu bukan karena di-banned atau bukan karena dilarang, bukan karena hal-hal tersebut. Tapi yang pertama adalah, alasannya simple nih. Yang pertama adalah Suzuki hampir sama dengan Kawasaki. Kawasaki nggak ikut MotoGP ngapain? Udah laku motornya, ya kan? Udah terkenal motornya dan udah banyak produk-produk yang dijual dengan tanpa mengikuti ajang MotoGP. Pun sebenarnya begitu juga pemikiran Suzuki. Dia ngapain lagi ikut ajang-ajang road race atau balap-balap nasional yang eventnya skalanya kecil seperti itu. Toh motor Suzuki Satria udah laku, udah banyak jadi inceran dan udah diakui. Kenceng, bagus, tangguh, kuat dan segala macamnya udah nggak perlu diragukan lagi. Jadi alasan tersebutlah yang membuat Suzuki itu nggak perlu lagi ikut-ikutan atau membuktikan bahwa Suzuki ini emang layak dijual di pasaran dengan mengikuti ajang balap road race, one prix, dan lain-lainnya. Itu menurut asumsi gue ya, karena yang gue baca dari beberapa artikel, itu nggak ada yang di-banned atau nggak ada yang dilarang-larang tuh, dan semuanya berita-berita itu nggak gue temuin gitu dari beberapa sumber-sumber yang valid juga seperti itu. Oke, kita bahas lagi alasan yang berikutnya apa sih, cek lagi video gue. Nah sahabat, itulah asumsi atau prediksi atau argumen gue yang pertama. Yang kedua adalah alasan Suzuki nggak ikut-ikut event road race atau one prix atau event-event balap nasional itu mungkin ya, sekali lagi ya, karena nggak ada dana. Terus yang kedua, riset atau pengembangan dari motor Suzuki Satria ini untuk diriset ke event-event balap tersebut itu kan perlu dana, perlu biaya, dan perlu tenaga juga. Jadi menurut gue sih itu yang bikin terhambat. Dan produk-produk racing itu kan lumayan mahal ya. Jadi menurut gue Suzuki kurang memprioritaskan hal itu di event-event nasional. Tapi kalau untuk event MotoGP, Suzuki mantep banget. Bahkan kemarin juara dunia Suzuki lewat Joan Mir. Jadi menurut gua cuma dua hal itu sih yang kemungkinan besar Suzuki nggak ikut event road race atau one prix yang ada di balap-balap nasional. Jadi mungkin ya ini bisa menjawab rasa penasaran kita semua kenapa Suzuki nggak ikut-ikut event tersebut. Yang ikut itu yang sering cuman Honda, Yamaha, dan ya udah dua itu aja. Jadi menurut gue Suzuki ngapain ikut-ikutan hal-hal seperti itu, karena toh tanpa ikut seperti itu event-event road race dan balap-balap nasional, one prix, itu Suzuki udah laku motornya, udah kenceng dan udah nggak perlu diragukan lagi, terus banyak peminatnya, yang pasti banyak peminatnya. Itu yang perlu jadi catatan kita semua. Sama seperti motor Kawasaki nggak perlu ikut-ikutan MotoGP. Dia udah laris manis motornya, ZX25R laris manis, bahkan inden. Terus yang 2,5 2 silinder juga laris manis. Yang Ninja SL mono itu juga lumayan laris, nggak laris sih, cuman murah aja. Terus yang H2 juga Kawasakinya laku juga, banyak Sultan yang pakai. Oke, sahabat, gua rasa cukup lah karena ini hujannya udah lumayan deras. Jadi kita sambung lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.